Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun secara online. Dan mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hidup, kesehatan, kesempatan Engkau masih berikan kepada kami untuk kami dapat datang kepada Tuhan. Kami mau mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin Tuhan untuk memuji, duduk dekat di kaki Tuhan, mendengarkan suara-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan tangan Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan menjamah dan melawat setiap kami yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan marilah kita bersyukur untuk setiap hari-hari yang kita masih bisa menikmatinya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, solo bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, so bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka
kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dia yang menjadikan kita kuat. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, haleluya. Naikkan syukur, syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau menguatkan kami. Engkau meneguhkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, hati kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan benih firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar firman-Mu tertanam, bertumbuh bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masih bisa beribadah walaupun di rumah, baik jemaat GBT Banyumas ataupun siapapun yang membuka atau mengikuti ibadah ini. Kami ucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Zaman anugerah, ya. Jadi saudaraku, saat ini adalah zaman anugerah yang harus kita hargai, dan jangan sampai zaman anugerah ini kita sia-siakan, yang akhirnya kita menyesal pada akhirnya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar. Kita buka dari Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Ya, kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 23. Kita mau berdiri bersama-sama dan membacakan ayat ini. Roma pasal 6 ayat 23, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, saudaraku, upah dosa itu maut. Jadi dosa itu tidak bisa ditolerir sama Tuhan, ya. Tidak bisa dimaklumi dan itu harus dihukum. Tapi berita bahagianya saat ini kita membaca karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi masih ada harapan bagi orang berdosa untuk menerima hidup yang kekal. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi zaman anugerah itu adalah zaman ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bayi, kedatangan Tuhan yang pertama, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan. Ya, itu adalah zaman anugerah. Nah, saudara dan saya saat ini hidup di zaman anugerah. Ya, jadi berbahagialah saudaraku. Kalau dulu berdosa langsung dihukum sama Tuhan, ya. Kita melihat Adam berdosa dihukum. Kemudian waktu zaman bangsa-bangsa Israel, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya, begitu saklek, dosa itu harus dihukum. Tapi saudara dan saya saat ini ada di dalam Yesus, itu adalah satu anugerah. Bukan berarti Tuhan memaklumi dosa, tidak, ya. Tetapi dalam Kristus ada jaminan pengampunan dosa. Kenapa orang percaya kepada Tuhan punya keyakinan masuk surga, diselamatkan? Karena dikatakan ayat itu,
karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu karunia. Karunia di mana? Dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, kenapa Kristus bisa menjamin keselamatan kita? Bahkan menjanjikan kehidupan yang kekal, kehidupan sorga, karena Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Sekali lagi, dosa tidak bisa ditolerir sama Tuhan, ya. Tidak bisa ditoleransi sama Tuhan. Ya, oh dimaklumi enggak. Oh diampuni oke, tapi harus dibayar. Nah, bayarannya itu apa? Lewat salib Kristus. Jadi, ketika saudara punya Kristus atau memilih Kristus, itu tidak keliru, ya. Dan jangan sampai dilepaskan. Karena ini jalan yang menuju keselamatan. Bukan karena saudara ibadah, saudara rajin, saudara berbuat baik, semua itu tidak akan mampu membawa kita masuk surga. Ya, ibadah kita tidak akan bisa membawa kita masuk surga, tapi karunia dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya ketika kita mendapat karunia, kita beribadah. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa saudara dan saya sekarang hidup di zaman anugerah. Saat ini adalah saat anugerah, di mana dosa akan dibayar oleh Kristus. Dengan cara apa? Beriman. Puji nama Tuhan. Disebut zaman anugerah karena Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 15. Silakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kebaikan manusia itu tidak akan bisa pernah menolong seseorang untuk selamat, untuk masuk surga, enggak bisa. Tapi oleh Kristus, ya, Kristus Yesus datang. Lah ini loh zaman anugerah. Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, aku datang, anak manusia datang untuk mencari orang berdosa, mencari yang hilang, ya. Bukan mencari orang baik, tapi mencari yang hilang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini adalah zaman anugerah. Saudaraku, jangan sampai saudara hidup di zaman anugerah ini, kemudian kita menyia-nyiakan zaman anugerah ini. Ya. Nah, saudaraku, keselamatan itu adalah karunia, bukan usaha kita. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iya, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi dengan percaya kepada Tuhan yang menebus dosa kita, bukan hanya percaya, tetapi membutuhkan. Aku orang dosa, saya butuh Tuhan. Karena saya butuh pengampunan dosa, penebusan dosa. Nah, dengan demikian ketika kita sadar kita orang dosa, kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus menebus dosa kita, dan kita mendapat jaminan keselamatan, ya. Jadi jaminan keselamatan itu bukan abal-abal, saudaraku, bukan keyakinan semata. Tapi ini janji yang diberikan oleh Tuhan, ya. Bukan keyakinan semata. Oh, kalau kamu beribadah dengan rajin, kalau kamu bisa berdoa Bapa kami 50 kali sehari, kalau kamu bisa berdoa mengatakan ini, kamu masuk surga. Gak ada jaminan, saudaraku, ya. Karena masuk surga itu harus sama seperti Allah. Allah tidak bisa bercampur dengan dosa,
Nah, masuk surga itu dosa harus dibayar lebih dulu ya. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika saudara dan saya saat ini hidup di zaman anugerah ya, mari kita gunakan zaman anugerah ini. Bagaimana kita harus menggunakan zaman anugerah ini ya? Apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita hidup dalam zaman anugerah ini tidak sia-sia ya. Jadi jangan bersukacita, oh puji Tuhan saya hidup di zaman anugerah, saya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tindak lanjutnya loh ya. Setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam zaman anugerah ini ya? Jangan sampai tersia-siakan. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi saudaraku, buang yang kotor untuk bisa menerima firman ya. Kenapa seringkali kita mendengar firman tapi tidak bisa kita terima, tidak bisa terlaksana dalam kehidupan kita karena yang kotor itu loh masih tersimpan ya. Yang kotor itu tersimpan dan itu yang menghalangi pertumbuhan firman. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di zaman anugerah ini ya? Terimalah firman. Haleluya. Terimalah firman dan buang yang kotor. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan ya, yang begitu banyak, dan kemudian terima firman. Haleluya. Ini loh, jangan sampai kita abaikan kesempatan untuk bisa berhimpun di gereja. Sekarang sudah terbatasi ya. Kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama terbatasi. Nah, hal ini adalah berita gembira atau berita yang menyedihkan. Bagi orang yang tidak suka beribadah, ini berita gembira. Wah, puji Tuhan. Gak ibadah di gereja, punya alasan yang kuat. Aku ibadah di YouTube. Entah itu ibadah sambil tiduran, entah itu ibadah sungguh-sungguh. Gak tahu, itu pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, jadi saudaraku, di zaman anugerah ini jangan sampai terbuang sia-sia. Sekalipun kesempatan untuk kita beribadah, berkumpul di gereja itu terbatasi. Tapi mari kita mau terima firman itu. Jangan sampai kita hanya ibadah seminggu sekali. Terima firman itu tiap hari ya, supaya mengoreksi. Ketika kita terima firman, kita tahu, oh ini ada kotoran-kotoran, buang ya. Jangan diselimuti dengan alasan-alasan. Oh saya begini, saya begitu. Oh saya berbuat ini, saya disakiti. Bagaimana saya tidak sakit hati, saya disakiti. Bermacam-macam alasan. Tapi buang ya segala sesuatu yang kotor. Terima firman. Saudara tidak akan pernah kecewa. Dan saat Tuhan datang kita akan bersama-sama penuh sukacita. Yang kedua, yang harus kita lakukan pada zaman anugerah ini. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini loh saudaraku, dalam zaman anugerah kita harus berusaha mengenal Tuhan. Dan cara mengenal Tuhan itu bagaimana? Mengenal Tuhan itu dari iman diusahakan sungguh-sungguh. Supaya iman itu bertambah-tambah dalam apa? Dalam kebajikan, dalam kesalehan, dalam pengetahuan, ya, dalam ketekunan. Itu ditambah-tambah karena apa? Kita punya iman.
Dan iman kita harus bertambah-tambah dan berbuah-buah. Nah, kalau itu giat kita lakukan, ayat 8 mengatakan, maka kamu akan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kenal lebih dalam akan Kristus, ya. Jangan cuma tahu Tuhan Yesus juru selamat, tahu Tuhan Yesus bisa berbuat mujizat. Jangan cuma tahu, kenal lebih dalam, ya. Isi hatinya, suaranya, ya, kemauannya, kehendaknya. Ini yang harus kita lakukan dalam zaman anugerah ini, ya. Tentu di antara kita masih banyak yang lemah, yang tidak bisa sempurna untuk tidak berdosa. Tapi ada kesempatan, saudaraku, dalam zaman anugerah ini. Ketika kita merendahkan diri, kita merasa berdosa, kita minta ampun. Kita bersujud, Tuhan ampuni. Zaman anugerah, darah Yesus yang mengalir itu sanggup menyucikan dosa kita. Nah, kesempatan seperti ini loh ada di zaman kita saat ini, ya. Jangan sampai merasa berdosa, happy-happy saja, gak pernah digumuli, gak pernah diusahakan untuk dilepaskan, ya, gak pernah diusahakan untuk menambah kebajikan, kesalehan, ketekunan. Sia-sia nanti. Sayang sekali zaman anugerah kita sia-siakan. Tapi mari, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berusaha supaya iman yang sudah ada ini bertambah-tambah dengan kebajikan, kesalehan, ketekunan, ya, dan pengetahuan, pengenalan akan Allah. Yang ketiga, dalam zaman anugerah apa yang harus kita lakukan? Matius 25 ayat 14 sampai 16. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ya. Nah, saudaraku, disebutkan bahwa kerajaan sorga itu seumpama, ya, sama seperti seorang yang mau bepergian kemudian membagi-bagikan modal kepada hamba-hambanya. Nah, saudaraku, tapi kemudian ditinggal pergi sama tuannya. Nah, sementara tuan itu pergi, hamba-hamba itu dipercayakan untuk mengembangkan modal yang sudah diberikan. Jadi ketika tuan itu pergi, ada masanya tuan itu datang meminta pertanggungan jawab. Seperti saudara dan saya hadir dalam dunia ini, dan satu saat kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan mau pertanggungjawaban kita. Nah, itu loh hal kerajaan sorga itu seperti itu. Jadi selagi saudara di masa kita hidup ini, zaman anugerah ini, kita diberi modal sama Tuhan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Sesuai dengan kesanggupan. Kesanggupan masing-masing pribadi memang tidak sama. Tapi adakah punya niat untuk menggunakan talenta itu, ya, untuk bekerja menggunakan talenta itu, mengembangkan talenta itu. Jadi pada zaman anugerah itu, zaman saat ini Tuhan memberi kita talenta. Dan ada satu saat Dia minta pertanggungan jawab kita. Apa yang sudah kamu kerjakan dengan talenta yang aku berikan? Nah, saudaraku, apa yang kita kerjakan dalam dunia selagi kita zaman anugerah, kita terima talenta, yaitu bekerja. Kerjakan talentamu itu, ya, puji Tuhan. Jadi selagi zaman anugerah, Tuhan beri apa? Talenta apa kepada kita? Yang jelas Tuhan memberi kesempatan. Itu juga sebuah talenta, ya.
Kesempatan. Jangan sampai kesempatan ini kita buang. Haleluya. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan jangan sampai hilang tanpa suatu yang berarti. Haleluya. Jadi selagi zaman anugerah ini, mari kita bekerja segiat mungkin, ya. Kita mau bekerja dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita mau kembangkan sampai bertambah-tambah, sampai menjadi berkat. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan tanya, mana talenta yang aku berikan? Ini Tuhan, yang engkau berikan kepada saya 5 talenta, sudah menjadi 10 talenta. Yang 2 menjadi 4. Yang 1 tidak dikembangkan. Karena merasa kecewa mungkin, aku gak bisa apa-apa, aku gak dikasih talenta apa-apa sama Tuhan, cuma 1 toh, yang lain 2, yang lain 5. Padahal 1 talenta itu besar sekali saudaraku ya, 6.000 dinar. 6.000 dinar itu bisa 18 tahun gak bekerja ya, karena 1 dinar upah 1 hari ya. Nah saudaraku, mari selagi zaman anugerah ini jangan sia-siakan talenta yang Tuhan percayakan. Talenta yang terbesar adalah kesempatan yang masih saudara miliki. Jangan itu terbuang. Haleluya. Tapi pakailah untuk bisa mencermati apa yang harus aku kerjakan di zaman anugerah ini. Ya, selanjutnya. Apa yang harus kita kerjakan di zaman anugerah ini? Roma 13 ayat 11. Hal itu Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, jadi saudaraku, bangun dari tidur. Jangan sampai terlena dengan kegelapan malam. Oh masih gelap kok, enak tidur. Saudaraku, zaman yang gelap ini Tuhan mau saudara dan saya justru jangan ikut-ikutan gelap, tapi bangkit menjadi terang. Bahkan bangun ya. Bangunlah, hari sudah jauh malam, hampir siang. Bangun dari tidur. Haleluya. Tuhan mau kita bangun. Jangan terlena dengan keadaan. Firman Tuhan juga bilang, anak manusia datang. Kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Bukan Tuhan Yesus menjadi pencuri, tapi kedatangannya seperti pencuri. Siapa orang yang tahu datangnya pencuri? Enggak tahu. Ya, sebab itu ada satpam, ada penjaga, ya, ada ronda berjaga-jaga supaya kalau ada pencuri tahu. Tapi datangnya pencuri itu menyelinap. Nah ini loh yang seringkali tidak disadari. Kapan Tuhan datang? Seperti zamannya Lot, ya, ketika Sodom dan Gomora mau dibakar oleh Tuhan, orang masih happy-happy saja. Ya, Lot diberitahu, Lot cepat keluar dari negeri ini karena ini mau dibakar sama Tuhan. Lot kasih tahu saudaranya, kasih tahu keluarganya, Lot ini bercanda, Lot ini ngomong mengigau. Wong masih enak, masih nyaman kok keadaannya. Enggak sadar saudara bahwa itu sudah diambang kebakaran bagi kota Sodom. Tapi ketika Lot mengingatkan oleh karena berita dari malaikat itu, maka Lot dibilang apa? Orang mengigau. Dibilang kamu ngomong apa sih Lot? Ya. Nah itu loh zaman kedatangan Tuhan seperti itu. Sementara orang gak sadar, orang sibuk dengan segala macam keadaan yang ada di dunia ini, disibukkan dengan pekerjaan karena mungkin karena penghasilan mulai mengecil, disibukkan dengan kekhawatiran, penyakit yang datang, ya, dan macam-macam. Kadang-kadang terlena dengan keadaan dunia yang menakutkan ini sampai lupa akan kedatangan Tuhan. Lupa menggunakan zaman anugerah ini. Jadi saudaraku, mari kita belajar. Selagi zaman anugerah, jangan sampai terlena dengan kegelapan malam. Ya,
Sekalipun di situasi gelap kita hidup di situ, jangan terlena. Jangan seperti orang-orang pada zaman Lot, ya, nggak nyadari. Sampai-sampai malaikat itu harus nggeret, mengajak lari, ya, Lot istrinya dan kedua anaknya. Pada zaman Nuh juga, ketika Nuh mengingatkan, ayo kita membuat bahtera, ayo Tuhan mau kirimkan banjir. Mana Tuhan kirim banjir, enggak kirim-kirim. Malah yang sadar itu binatang. Ya. Binatang-binatang itu datang untuk masuk ke bahtera Nuh. Manusia enggak ada yang sadar. Mari saudaraku, saudara anak Tuhan yang ngerti Alkitab, ngerti firman Tuhan, ngerti rencana Allah pada akhir zaman. Jangan terlena dengan keadaan malam yang menyelimuti situasi dunia ini, ya. Tapi kita mau sadar, ini loh zaman anugerah, ya. Gunakan dengan baik, jangan terlena, tapi tetap sadar Tuhan datang tidak lama lagi. Mari kita melihat gambar, ya, tentang kedatangan Tuhan. Bisa ditampilkan, Mbak? Nanti akan saya bagikan lembar-lembar khotbah dan gambar ini Bapak Ibu bisa buka di YouTube, bukan YouTube, di HP, ya. Saya akan kirimkan pribadi. Ya, waduh, enggak kelihatan ya. Ya, nah, saudaraku, saat ini kita berada, ya, kita berada di lengkungan pertama ini. Nah, ini Tuhan Yesus datang. Ini layarnya melengkung-melengkung. Ini kelihatan salibnya enggak ya? Oh ya. Nah, ini Tuhan datang yang pertama, Tuhan lahir. Sampai 2000 tahun, ya. Nah, ini adalah zaman anugerah. Kita ada di lengkungan pertama ini, saudara, ya. Dan saat ini saudara itu ada di mana? Zaman Tuhan Yesus lahir kita enggak menangi. Berarti sudah jauh sebelum kita ada, itu sudah berlaku zaman anugerah. Nah, sekarang kita ada di 2021. Ya. Di sini loh, di ujung sini loh saudaraku. Di ujung sini. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kalau kita enggak waspada, nah sebab itu tadi saya sampaikan, ya. Zaman anugerah apa yang harus kami lakukan? Terima, ya. Terima firman itu. Kemudian sungguh-sungguh mengusahakan iman itu bertambah-tambah. Bekerja dan jangan terlena dengan keadaan malam. Nah, kemudian kalau Tuhan datang ini ada tanda panah hijau, ya. Tanda panah hijau arah ke atas, ada tulisan BSG ini, ya. Apa BSG itu? BSG itu buah sulung gereja. Apa sih buah sulung gereja? Buah sulungnya Tuhan, ya. Jadi Tuhan memanen buah sulung, ya. Anak-anak Tuhan itu langsung terangkat. Ini Tuhan Yesus cuma di atas awan-awan saja. Tuhan Yesus tidak turun, tapi dia mengambil buah sulungnya. Yang menjadi buah sulung itu akan terangkat. Terangkat ke awan-awan bersama dengan Tuhan. Nah, setelah zaman anugerah, Tuhan Yesus datang di atas awan-awan dan mengangkat buah sulung gereja, yaitu orang-orang percaya, naik, meninggalkan dunia ini, ya. Dengan segala macam kegemilangan dunia ini kita tinggalkan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang saudara usahakan saat ini? Apa yang saudara capai saat ini? Semua ada, kita tinggalkan, ya. Mungkin punya berlian, punya motor, punya mobil, punya rumah, punya macam-macam, ya. Itu tidak akan pernah bisa mengangkat kita ke sorga. Tapi ketika kita punya iman yang bertambah-tambah tadi, punya firman, dan kita bekerja sungguh-sungguh, maka Tuhan mengangkat kita, ya. Nah, kita tinggalkan dunia ini. Terus orang-orang yang tertinggal bagaimana?
Masihkah mereka hidup yang tertinggal, yang mungkin ke gereja bisa jadi mengaku sebagai agama Kristen tapi tidak melaksanakan firman itu dalam hidupnya? Kemana mereka? Langsung mati? Tidak, mereka hidup di sini. Nah, kemudian masuk di lengkungan merah kecil ini. Lengkungan merah kecil ini adalah zaman antikris, ya. Zaman antikris. Iblis di situ zaman antikris ini dunia dikuasai oleh antikris. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah terangkat. Dunia dikuasai antikris. Wah, pemerintahan global sedunia ini di sini. Antikris yang memerintah berkuasa, ya. Dan di sini bisa disebutkan zaman kesengsaraan. Zaman kesengsaraan. Karena semua harus nurut antikris. Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya Tuhan sudah terangkat. Saudara mau tinggal di zaman antikris? Tentu tidak, ya. Sebab itu gunakan zaman anugerah ini untuk hidup berkenan di hadapan Allah, untuk semakin kenal dengan Tuhan Yesus. Sehingga saudaraku, kita tidak akan mengalami zaman antikris ini. Tapi ketika kita menyia-nyiakan zaman anugerah ini, kita masih berkecimpung di dalam dosa, kita masih terlena, enggak apa-apa kok, aku berdosa, aku yang penting percaya Tuhan kok, saya masih tetap percaya Tuhan, walaupun saya enggak pernah doa, enggak pernah baca Alkitab, mungkin sering baca Alkitab tapi enggak pernah diterapkan, ya. Saudaraku, kita akan masuk di zaman ini. Dan ini zaman penentuan. Ketika ada orang di sini ada orang diselamatkan, ada. Ya, ada. Siapa mereka? Mereka yang berani bertahan, mempertahankan imannya sekalipun harus menghadapi aniaya besar. Orang ini akan diselamatkan, ya. Nah, setelah zaman antikris, setelah lengkungan merah ini, sekarang ada tanda panah, ya. Ya, tanda panah merah. Ya, kalau kita menyia-nyiakan zaman anugerah, kita akan masuk dalam zaman sengsara, dalam aniaya antikris. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka ada tanda merah, anak panah merah. Tandanya ke bawah, ya, panahnya ke bawah. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus datang turun ke bumi ini. Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, sebagai manusia yang bisa dilihat semua mata di sini. Nah, Tuhan Yesus turun. Dia tidak turun sendiri, tapi dia turun dengan pasukan yang tadi sudah diangkat, ya. Bersama orang-orang kudus Tuhan turun ke bumi ini. Dan bumi ini dilenyapkan oleh Tuhan, diganti dengan bumi yang baru. Haleluya. Ini ada sukacita yang besar. Ini bumi yang baru, kerajaan 1000 tahun penuh dengan damai sejahtera karena dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ini bumi baru. Jadi saudaraku, ketika bumi ini dirusak oleh dosa, oleh Adam, oleh manusia-manusia jahat, saat ini bumi itu rusak. Ya, bumi itu sudah rusak. Nah, kemudian Tuhan ingin pulihkan dengan bumi yang baru. Bumi yang baru ini sesuai rencana Allah pada awalnya, ingin menciptakan manusia yang tanpa dosa. Ya, Adam ditaruh di Taman Eden dan menikmati persekutuan dengan Allah tanpa penyakit. Ya, bisa hidup damai dengan binatang-binatang buas sekalipun. Ya. Dan ini yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu ada di zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, apa yang terjadi saudaraku? Setelah kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi ini pun lenyap lagi. Ya, ganti apa? Ganti kerajaan kekal.
Setelah kerajaan 1000 tahun, nah setelah ini ya, setelah kerajaan 1000 tahun, ada satu kerajaan yang kekal. Nah itu loh sorga, ya, itu sorga saudaraku. Tapi sebelum sorga Tuhan mau pulihkan bumi yang baru ini. Siapa yang boleh bertempat di sini adalah orang-orang yang tadi diangkat menjadi buah sulung gereja, diangkat oleh Tuhan dan masuk di sini. Kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini kita bisa hidup damai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan di sini ada iblis enggak? Enggak ada, ya. Iblisnya dipenjarakan di sini selama 1000 tahun. Jadi di sini enggak ada iblis, enggak ada gangguan, enggak ada kejahatan. Ini penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tapi ini belum sorga, ini baru kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Iblisnya dipenjarakan di sini, ya. Iblisnya dipenjarakan 1000 tahun. Nah, setelah iblis dipenjarakan, saudaraku, kemudian datanglah kerajaan sorga. Iblis kemudian dilepas, ya, dilepas dari penjaranya, dipenjarakan di sini. Setelah dipenjarakan di sini ganti ada sorga kan ya, ada sorga. Nah iblisnya dimasukkan dalam neraka, dilepas untuk dimasukkan neraka, dan kemudian setelah dipenjara tadi, kemudian anak-anak Tuhan dipindahkan masuk ke dalam sorga, Yerusalem baru, ya. Jadi saudaraku, mari, perjalanan kita masih panjang, ya. Perjalanan kita masih panjang. Kita akan bisa menikmati kerajaan 1000 tahun. Yang di sini orang-orang benar tertekan, di sini manusia-manusia yang hidup benar atau yang lemah itu menjadi bulan-bulanan orang yang berkuasa, ya. Masih bisa terjadi di bumi yang rusak ini. Tapi nanti di bumi kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi. Kita penuh damai, ya, kita satu dengan yang lain, bisa saling mengasihi. Tidak ada kejahatan pokoknya, ya. Dan itu yang tentu kita harapkan. Ingat 1000 tahun. Siapa orang bisa hidup 1000 tahun saat ini? Enggak ada, ya, enggak ada. Orang hidup 100 tahun aja sudah engkrik-engkrikan, bahkan teriak, aku lebih baik mati daripada hidup. Karena umur batas manusia itu 70-80 tahun, lebih dari itu sengsara kata Daud, ya. Sengsara kata Alkitab, ya. Lebih dari itu cuma kesengsaraan, ya. Dadi gawe wong bisa jadi, ya. Nah, saudaraku, tapi dalam kerajaan 1000 tahun kita bisa hidup 1000 tahun tanpa ada keluhan dan tangisan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu saudaraku, sekali lagi saya pesankan, saya tidak bosan-bosan mengatakan kalimat ini, gunakan zaman anugerah ini, ya, karena kita sudah di ujung sini. Gunakan zaman anugerah ini untuk apa? Untuk hidup berkenan, mencari firman, mencari kehendaknya. Jangan kehendak diri ini yang mencuat lebih gede, ya, tapi mencari tunduk dan taat pada Kristus. Gunakan zaman anugerah. Kalau zaman anugerah ini tidak kita gunakan untuk mencari Tuhan, ya, maka kita akan masuk dalam zaman antikris ini, lengkungan merah ini. Pendek sih, paling-paling 7 tahun saja, ya. Tapi 7 tahun dalam kesengsaraan, siapa tahan, saudaraku? Siapa tahan? Saat ini saja masih banyak kesengsaraan, kita sudah banyak seringkali kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Wis gak Tuhan-Tuhanan, saya lebih baik ikut sana ikut sini. Kecewa nanti akhirnya, ya. Kita akan masuk dalam masa antikris ini. Sebab itu sekali lagi gunakan masa anugerah ini untuk benar-benar mencari Tuhan, saudara, ya. Mencari Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Sekalipun itu tidak cocok dengan hidup keinginan kita, dan itu harus, ya, kita mau salibkan kehendak daging kita. Haleluya.
Biarlah pada saat ini saudaraku, di tengah-tengah situasi yang gelap, penuh dengan kecemasan, orang-orang dunia penuh dengan kesusahan, itu kita tidak lepas dari keadaan itu. Tapi satu hal, kita tetap mencari Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup melindungi saudara. Hanya Dia yang sanggup memelihara kita. Jadi jangan bilang kalau orang-orang percaya kemudian terpapar virus itu tuh tidak dipelihara Tuhan. Siapa bilang? Tetap dipelihara, ya. Karena Tuhan izinkan dia melewati kematian lewat virus itu. Tapi Tuhan masih tetap menjaga. Tugasmu sudah selesai, ya. Tugasmu sudah selesai. Ada yang terpapar virus kemudian sembuh. Itu pun juga menerima anugerah Allah, memberi kesempatan untuk hidup, untuk bisa berbuat baik. Dan kalau masih sembuh dari virus ini, jangan menghakimi orang yang tidak sembuh, ya. Orang yang meninggal, jangan menghakimi. Karena Tuhan juga punya rencana pribadi bagi mereka yang mungkin meninggal dengan cara kena virus. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, sebab itu mari di zaman anugerah ini koreksi diri saudara, koreksi diri kita. Kita ada di mana, ya? Kita ada di mana? Ada di tempat-tempat yang Tuhan suka. Atau kita sedang bingung dan berusaha memelihara diri sampai lupa Tuhan. Jangan saudaraku. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Apakah aku benar-benar mengasihi Engkau? Dan kita rindu supaya pada saat Tuhan datang, Dia mendapati saudara dan saya dalam keadaan tak bercacat, menjadi mempelai-mempelai Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita minta supaya Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Jangan sampai kita menilai bahwa kita sudah mengasihi Tuhan, ternyata itu tidak berkenan karena ada kekotoran. Mari kita minta diselidik oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Allah tidak berkenan, Tuhan sadarkan kita dan kita bisa tanggalkan semuanya itu. Haleluya. Lidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan, ini zaman anugerah, yang tak pernah perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh sangat banyak. Mari kita berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Benar Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biarlah singer menyanyikan pujian ini sementara kita mau merenungkan betapa besar kasih dan anugerah Allah. Haleluya. Selidiki aku, haleluya. Lihat hati, Engkau melawat kami Tuhan. Selidiki kami, tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami terbuka sepenuhnya di hadapan-Mu dan menilai. Engkau yang menilai hidup kami Tuhan. Tersembunyi bagimu. Haleluya. Jangan ada yang ditutupi saudaraku. Biarlah saudara terbuka. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan, kita mau sadar. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Mari kita berjuang sampai akhirnya, sampai Tuhan mendapati kita dalam keadaan yang tidak bercacat. Haleluya. Kemurahan Tuhan terlalu banyak untuk kita terima. Mari kita mau sujud, merendahkan diri. Kita mau minta sama Tuhan untuk menguatkan kita, melepaskan segala kotoran-kotoran, menyadari kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kebaikan-Mu, bukan persungutan kami Tuhan, tapi ucapan syukur. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini yang kami mau Tuhan.
Engkau mendapati kami dalam keadaan siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, Kau tolong ketika kami hidup di tengah-tengah suasana yang gelap ini, kami boleh tetap menjadi terang-Mu, kami boleh tetap mengasihi Engkau, kami boleh tetap berjuang mempertahankan iman kami boleh tetap melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, Kau kuatkan anak-anak-Mu, kuatkan umat-Mu untuk terus hidup benar, dan Tuhan, kami boleh bersiap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu, supaya kami tidak terlena dalam situasi gelap malam ini Tuhan, tapi kami boleh berjaga-jaga, kami boleh menjadi terang-Mu di tengah-tengah kegelapan malam ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Engkau menetapkan berita firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam setiap hati anak-anak-Mu untuk kami tidak terlena, tetapi kami bersiap sedia. Kami mau gunakan zaman anugerah ini supaya kami tidak masuk dalam zaman antikris Tuhan, tapi kami boleh menjadi buah-buah sulung gereja yang akan Engkau panen bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya harap minggu depan kita tetap beribadah di gereja ya Bapak Ibu. Kita tidak online tapi tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, dan saat ini kami juga rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami, dan kiranya hati kami limpah dengan ucapan syukur ketika kami memberi, dan kiranya apa yang kami berikan dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan nyanyikan Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini saya juga akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman jadwal ibadah. Ada doa pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai jam 4:30 pagi. Hari Selasa ada doa puasa jam 9, dan sorenya ada doa keluarga Zoom ya, melalui aplikasi Zoom jam 6 sore. Monggo Bapak Ibu yang HP-nya ada aplikasi Zoom atau yang belum bisa mendownload ya, silakan kita bersama-sama berdoa bersama di doa keluarga Zoom hari Selasa jam 6 sore. Untuk Selasa besok doa Zoom keluarga akan dipimpin oleh Mas Wahyu. Hari Sabtu ada doa persiapan ibadah jam 5 sore.
Dan hari Minggu kita akan bertemu dalam ibadah onsite. Jadi kita beribadah di gereja tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Wajib memakai masker, mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Ibadah tetap dilaksanakan jam 6 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu dan sorenya dengan ibadah kaum muda. Untuk minggu besok tanggal 31 Januari, penata layanan WL Saudari Analita, singer Ibu Rosi dan Anggi, LCD Saudari Nanda, pembaca ayat Saudari Rahma, kolekte Saudari Rahel, penyambut tamu Bapak Ibu Rakiwan, dan pendoa syafaat Saudari Analita dan Ibu Supri. Untuk minggu besok tanggal 31 Januari ada pembagian nasi bungkus. Ya, pembagian nasi bungkus. Bapak Ibu Saudara yang rindu berpartisipasi silakan bisa menghubungi Ibu Gembala ataupun Saudari Analita ataupun saya. Seperti itu, jadi ingat jangan lupa minggu besok tanggal 31 Januari ada pembagian nasi bungkus. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berpartisipasi di dalamnya. Selamat ulang tahun yang pertama tanggal 27 Januari Ibu Udit Haryanti dan tanggal 28 Januari Saudari Analita. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan Tuhan senantiasa memakai hidup saudara sekalian. Kita akan berdoa dan kita akan menerima doa berkat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin kehidupan kita semakin susah ya, untuk mencari nafkah juga susah, tapi mari dengan keadaan situasi seperti ini kita tidak melihat untuk diri kita sendiri, kita juga peduli dengan orang lain. Sebab itu mari kita bekerja bersama-sama selagi masih ada kesempatan untuk kita berbuat untuk orang-orang yang membutuhkan ya, walaupun kita sendiri butuh ya. Jadi orang memberi, orang berkorban itu tidak menunggu kalau punya ya, tapi dalam keadaan yang pas-pasan kalau kita bisa peduli dengan orang lain itu punya nilai di hadapan Tuhan ya. Sebab itu besok seberapapun yang Bapak Ibu bisa, mungkin 1 bungkus, 2 bungkus ya, 3 bungkus, monggo silahkan kita belajar untuk memberi, bukan memperhatikan diri sendiri, tapi untuk melihat orang lain ya. Tapi dengan standar ya, nasi ramesnya pakai standar, ada telur 1 ya, ada telurnya. Jadi kita bisa memberi yang bisa menyenangkan bagi saudara-saudara kita yang mendapatkannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini dan Engkau memberkati Tuhan saudara kami yang berulang tahun, baik Ibu Udit, baik Saudari Analita. Tuhan Engkau telah menambahi waktu dan kesempatan 1 tahun. Dan kiranya Tuhan Engkau tetap pelihara untuk tahun ke depan. Tuhan menjaga, memberkati, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Tuhan menjadikan berhasil apapun yang dikerjakannya. Dan lebih dari itu bahwa anak saudara-saudara kami ini lebih tunduk dan taat kepadamu, bahkan lebih menghormati Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkat-Mu Engkau limpahkan. Sekarang umat-Mu akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam rumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau tahu setiap tangan-tangan yang berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda, 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa.
Engkau memberkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, cukupkan. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati kami dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Menjalani kehidupan ini ya Bapa. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan memberkati, selamat pagi.